Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Evangelis Hari Sutanto yang memberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan bagi anggota keluarga Allah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat malam. Ini tanggal 2 Januari ya. Sudah memasuki hari kedua tahun 2024. Di sini kita harus mulai masuk lebih dalam lagi untuk memulai dari dasar pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Karena berpuluh-puluh tahun banyak orang hidup ke gereja, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah macam-macam, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Dalam hidupnya tidak ada aksi dan reaksi, tidak ada trigger yang bisa memicu lonjakan pengharapan, lonjakan iman, apalagi lonjakan kasih. Tidak ada, semuanya biasa-biasa saja. Dari kecil, remaja, muda, sampai tua, ya begitu saja. Yang diketahuinya, akhirnya apa? Orang itu mengalami kerugian di dalam hidupnya. Karena tidak dapat merasakan, tidak dapat mengecap dan menikmati kasih karunia Allah. Betapa baiknya Tuhan kita itu. Nah, ini kerugian besar selama manusia itu hidup di dunia ketika tidak dapat merasakan ini. Banyak manusia hidup di dalam kegelapan. Artinya bahwa mereka tidak memahami sama sekali tentang kebenaran. Baginya itu tidak ada kebenaran itu. Bagi mereka itu abstrak, tidak jelas. Orang-orang di dalam kegelapan tidak akan pernah bisa sampai ke surga. Kenapa? Saya kasih contoh begini. Ilustrasi. Ada seorang ART bekerja pada seorang majikan kaya. Tiba-tiba ART ini diajak majikannya keliling dunia. Dari satu negara ke negara lain. Satu keluarga itu ART-nya ikut kemana-mana sampai ke Eropa. Dia takjub lihat gedung-gedung kuno, gedung-gedung megah, bagus-bagus dari Spanyol, Perancis, Inggris, lalu sampai ke yang dingin-dingin itu di Swiss, lalu lihat langit terbuka, bintang-bintang, ada aurora di Norwegia. Dia seperti melihat surga. Sesuatu pemandangan panorama yang sama sekali tidak pernah dia lihat ketika mereka ada di Indonesia. Setelah 1 tahun keliling sampai ke Amerika, tempat di mana hiruk pikuk dan keramaian dan kemodernan semua ada di sana. Balik lagi ke kampungnya. Ceritanya ART ini tadi ketemu temennya yang di kampung yang gak pernah kemana-mana. Dia cerita semua pengalamannya itu. Tapi temennya bilang, enggak mungkin, gak masuk akal. Saya gak percaya. Jadi yang satu sudah mengalami sendiri keadaan yang menakjubkan, panorama menakjubkan itu. Yang satu diceritain tidak percaya. Bagi yang temennya ini tadi itu gak masuk akal. Mana ada tempat seperti itu. Nah, itu saya sebut hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Kalau dia sudah nggak percaya dengan kisah itu, bagaimana mungkin dia akan sampai ke sana? Dengar ceritanya saja tidak percaya. Apalagi sampai di tempatnya, nggak mungkin. Bahkan seandainya ada orang yang mau ngajak orang itu pasti menolak. Oh, nggak percaya saya, nggak ada tempat seperti itu. Kamu mau ngajak saya? Nggak mau saya. Ngerti maksudnya ya? Jadi surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang cukup rendah hati untuk menerima kasih karunia Allah. Jika orang itu tidak menerima kasih karunia Allah dengan segala keajaiban dari kasih karunia itu, maka baginya adalah hidup dalam kegelapan. Sulit sekali untuk bisa, jangankan masuk, melihat, membayangkan saja sulit. Itu tentang surga. Nah, dari paradigma ini
Berapa banyak dalam kehidupan kita ini di mana kita tidak merasakan kasih setia dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita terkurung oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Kitab Yakobus mencatat bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kehendak yang ada di dalam diri kita itu menimbulkan berbagai macam persoalan terhadap hidup kita sendiri. Yang setelah itu menciptakan masalah dalam hidup kita sendiri, seringkali kita pikir itu dari Tuhan. Itu kejahatan yang serius. Karena kita bikin ulah sendiri, kita pikir itu dari Tuhan. Walaupun kalimatnya mungkin tidak menyalahkan Tuhan, tapi orang itu berpikir bahwa semua ini diizinkan Tuhan. Tuhan mengizinkan suatu persoalan di dalam hidup manusia yang hidupnya, yang masalah tersebut diciptakannya sendiri. Kan itu namanya boleh dibilang kurang ajar ya. Orang bikin ulah sendiri tapi menuding pihak lain sebagai approval atau pihak yang memberikan persetujuan. Itu kan salah pahamnya. Itu saya sebut hati yang jahat. Karena tidak memahami kebenaran apa yang tertulis di Alkitab. Alkitab itu berisi firman Tuhan yang maha mulia, firman yang ajaib. Jadi pemahaman manusia itu harus bergeser. Ketika orang itu sudah mengambil sikap untuk berani mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu harus berani mempercayai secara penuh dalam arti bahwa bukan hanya sekedar mati masuk surga, bukan hanya itu, tapi juga mempercayai bahwa Allah itu adalah sesuai dengan gelar-gelar yang Dia tunjukkan. Dia adalah El Roi, yang maha melihat. Artinya Dia selalu mengawasi kita. Mengawasi bukan mencari salahnya ya. Mengawasi itu artinya kalau kita keliru dalam banyak hal dalam hidup ini, Tuhan yang akan meluruskan kita. Mengawasi itu artinya menjaga. Dia adalah Yehova Yireh. Dia Allah yang menyediakan. Jadi Tuhan itu sudah tahu dari sejak semula tentang seluruh hidup kita. Maka Dia sudah menyediakan segala apapun yang kita perlukan di sepanjang umur hidup kita. Tapi kenapa kita tidak menerima bagian yang Tuhan sudah siapkan? Ya karena kita tidak percaya. Ini yang saya bahas adalah iman dalam pengharapan ya. Jadi ada tiga tingkat iman seperti yang sudah bertahun-tahun lalu saya sampaikan di sini. Iman dalam keselamatan, itu yang pertama dasarnya. Yang kedua adalah iman dalam pengharapan. Yang ketiga adalah iman dalam kasih. Itu nanti iman dalam kasih itu yang tertinggi. Itu perlu waktu untuk kita sampai ke sana. Karena itu kita masih di bagian kedua, yaitu iman dalam pengharapan. Di mana dalam pengharapan ini kita bicara tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi yang akan terjadi dan yang akan kita lalui. Jadi masa depan yang dirancangkan Tuhan sesuai dengan Yeremia 11:29 itu bukan hanya tentang surga, tapi itu tentang dunia. Hari esok yang dijanjikan Tuhan itu juga tentang dunia. Karena di surga itu tidak ada hari esok. Di surga itu tidak ada kemarin, sekarang, nanti, besok. Yang ada segala sesuatunya itu adalah present. Karena itu tidak ada dalam durasi waktu lagi. Jadi ketika Tuhan masih bicara tentang hari esok, walaupun saya tidak menampik bahwa ayat itu juga bicara tentang surga, tapi itu juga tentang hal yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Jadi kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu begitu baik. Yesus itu begitu luar biasa. Kasihnya dahsyat. Ini bukan omongan kosong yang disampaikan di khotbah-khotbah yang kita cuman iyakan, aminkan saja tanpa kita pahami maksudnya. Saya mau menarik saudara-saudara ini masuk ke dalam pemahaman yang sesungguhnya, sehingga akal budi kita bisa mencerna itu. Oh iya, bisa diterima secara akal. Kenapa saya harus bicara dengan akal dulu? Karena di luar sana apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab banyak hal yang melampaui akal. Kalau yang bagian di akal saja kita tidak bisa mencernanya, apalagi yang melampaui akal, lebih jauh lagi, lebih gak masuk akal lagi.
Saya kasih contoh kisah tentang anak Yairus. Ketika Tuhan Yesus habis disentuh oleh perempuan pendarahan yang akhirnya sembuh itu, Tuhan Yesus itu sebetulnya dalam misi dipanggil oleh Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi di tengah jalan ada seorang hambanya dari Yairus datang untuk melaporkan bahwa anaknya sudah mati. Jadi percuma kalau datang ke sana. Itu masuk akal, saya bilang. Awalnya orang-orang itu termasuk Yairus minta tolong Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi ketika anaknya sudah mati, orang itu bilang ya nggak usah ngerepotin guru karena anaknya sudah mati. Itu masuk akal, masuk di akal kita secara manusia. Lah orang udah mati kok mau diapain, ya kan? Tapi rupanya acara Tuhan itu melampaui akal kita. Tuhan Yesus ngomong, jangan takut, percaya saja. Bayangkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ketemu anak itu. Tuhan ngomong, anak itu tidak mati tapi tidur. Lalu dia berkata, talita kum, hai anak bangunlah. Bangkit itu anak. Itu melampaui akal kita. Itu tidak masuk akal, tapi tidak masuk akalnya bukan bagian bawah tapi bagian atas. Tidak masuk akalnya melampaui akal. Itu dahsyat. Dari firman ini kita belajar, kita tahu bahwa banyak bagian rohani dalam kehidupan orang percaya itu melampaui akal kita. Sebelum kita masuk ke sana, ke dimensi roh yang dahsyat itu, maka kita harus belajar dulu di area akal dulu. Supaya yang masuk akal itu kita bisa percayai dulu. Baru kita mempercayai yang melampaui akal. Kira-kira begitu. Kalau yang masuk akal saja tidak dipercayai, sulit bagi kita untuk masuk ke bagian yang tidak melampaui akal. Gitu ya. Nah, yang masuk akal di sini yang harus kita pahami adalah bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu sudah selesai sekali untuk selamanya. Apa itu? Penebusan, keselamatan, pembenaran, pengudusan, dan seterusnya. Seperti yang seringkali saya ulang-ulang itu. Ketika itu sudah dikerjakan Allah sekali untuk selamanya, jangan lupa bahwa Allah adalah sang pemelihara. Ketika Allah adalah sang pemelihara, maka kita tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Dia, oleh kuasa dan kasih-Nya yang menakjubkan itu. Sehingga dengan memahami kebenaran ini, kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang hari esok kita. Amin. Karena kekhawatiran itu menjadi alatnya iblis untuk menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam hidup kita. Orang sering berkata begini, ya masa ngomong firman Tuhan kok cuman isinya imani saja. Lah kalau tidak imani saja kita mau bikin apa? Itulah kenapa banyak orang membuat kesusahan bagi hidupnya sendiri, membuat masalah bagi dirinya sendiri, membuat kesusahan yang diciptakannya sendiri, habis itu bertalu-talu berlutut di hadapan Allah untuk minta solusi. Padahal dia yang bikin masalah, minta Tuhan untuk menyelesaikan. Aneh ya? Semakin tidak masuk akal lagi. Orang bikin ulah sendiri tapi minta Tuhan yang selesaikan. Padahal sebetulnya masalah yang diciptakan itu bisa dihindari dari awal kalau orang itu paham kebenaran ini. Dengan memahami kebenaran yang masuk akal ini artinya bahwa segala apapun yang diperlukan manusia di dalam hidupnya ini, apapun ini, tidak ada batas kecualinya. Itu semuanya sudah disediakan Allah. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Cara memahaminya bagaimana? Cara memahaminya begini. Kita ngelihat urutan penciptaan. Waktu urutan penciptaan diciptakan langit bumi lah, jadilah terang, langit bumi dan sebagainya sampai diciptakan darat, laut, tumbuhan, binatang, akhirnya terakhir manusia. Coba bayangkan kalau manusia diciptakan pertama. Itu bayangkan seperti apa kira-kira? Manusia itu ada di mana terus? Nggak ada bumi, nggak ada langit, terus ngambang di mana ini ceritanya? Bingung, manusia sendiri bingung ini apa? Sebenarnya nggak ada apa-apa.
Dia punya kesadaran tapi tidak memahami apapun. Tapi Tuhan baik. Karena manusia memiliki akal budi dan manusia itu makhluk relatif. Artinya manusia itu memerlukan sesuatu untuk dijadikan ukuran di mana manusia itu bisa mencerna, mengidentifikasi, menganalisa, mengasosiasi. Kira-kira begitu. Tanpa itu manusia tidak bisa tahu apa-apa. Karena itulah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam keadaan relatif manusia itu, sehingga manusia itu bisa menentukan segala sesuatu, bisa mengidentifikasi segala sesuatu, bisa tahu terang, bisa tahu gelap, bisa tahu panjang, bisa tahu pendek, bisa tahu jauh, bisa tahu dekat, bisa tahu baik, bisa tahu jahat. Itu sudah dipersiapkan Allah. Kalau Allah tidak mempersiapkan, yang dipersiapkan bukan hanya itu, tapi semua yang kita perlukan. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini Tuhan sudah sediakan. Bayangkan kalau sudah segala sesuatu sudah tersedia tapi kita masih meminta-minta, itu kan ya aneh. Aneh ya. Misalnya ada hujan duit lah misalnya. Ini contoh saja, ilustrasi. Ada hujan duit, ada orang nyebar duit dari helikopter itu misalnya sampai triliunan disuapar di mana-mana. Terus ada pengemis di jalan. Dia minta-minta, mengadakan, sementara ada duit berjatuhan dari atasnya ratusan ribu, banyak sekali, tapi dia tidak mengambil duitnya, tapi dia masih meminta-minta duit. Itu kan apa, saudara bayangkan, itu kan apa nggak aneh sekali gitu ya. Orang lain berebutan ngambil duit yang jatuh, si pengemis ini masih membuka tangan untuk meminta uang entah 1.000, 2.000, 5.000, sementara di seputar dia ada ratusan ribu bertebaran. Ya, itu aneh ya. Kalau bisa membayangkan keadaan seperti itu. Sama seperti kita. Berkat Tuhan itu sudah disediakan buat kita. Tinggal ngambil sebetulnya. Tapi kita berpikir masih mencari. Setelah mencari, nggak ketemu-temu, dicari-cari. Kita berdoa, meminta sama Tuhan. Tuhannya didoain gitu, lah saya udah ngasih kamu dari dulu kok. Tapi kok kamu masih minta-minta? Kita meminta sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Lucu ya. Jadi itulah kenapa manusia terikat di dalam kegelapan, karena matanya tidak tercelik untuk melihat kebenaran itu. Kalau kita sudah melihat kebenaran itu, maka kita akan takjub. Hati dan pikiran kita akan terbuka, akan terkagum-kagum oleh kasih setia Allah yang menakjubkan itu. Saya ini bicara tentang hal yang jasmani ya waktu ini. Sekarang ini walaupun ini konteksnya rohani, saya bicara hal jasmani. Karena manusia itu biasanya urusan-urusannya dalam hidup itu urusan jasmani. Masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah ya apapun lah kebutuhan jasmani manusia itu. Dan semua itu sudah dibereskan oleh Allah. 2000 tahun yang lalu dia sudah bereskan itu. Tapi kita masih mencari-cari yang tidak-tidak. Mempersulit jalan yang sudah terbuka dengan sangat mudahnya. Tapi kita persulit dengan yang mempersulit itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran yang apa? Pikiran yang tidak percaya. Pikiran yang tidak percaya ini berusaha melogikakan kebenaran itu di dalam batasan kegelapan. Nah, ini kejahatan rohani sebetulnya, tapi saya perhalus saja. Mungkin kalau saya sebut kejahatan rohani kurang enak didengar gitu ya. Saya sebut itu aja, apa namanya, kengawuran teologi. Kengawuran teologi itu adalah keliru dalam memahami apa yang telah Tuhan sediakan dan siapkan dan perintahkan dan ajarkan dalam hidup kita. Dan kelirunya keliru berat, sehingga menjadi salah paham. Sesuatu yang harusnya mudah dibikin sulit. Sesuatu yang harusnya supranatural dipaksakan menjadi natural. Dipaksakan menjadi natural karena seolah-olah kalau tidak masuk akal, di akalnya itu tidak mungkin terjadi, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang dibuat oleh manusia itu menimbulkan banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Sehingga manusia itu jadi hopeless, putus asa. Karena seolah-olah dia berdoa tidak dijawab, dia berharap tapi tidak melihat sedikit pun titik terang. Dia sudah berusaha tapi tidak mendapatkan hasilnya.
Wah, pokoknya macem-macem. Nah, itu semua dibuat oleh pikiran manusia sendiri yang saya sebut dengan masalah semu. Kalau kita bisa mengatasi bagian ini, maka kita akan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan secara menakjubkan. Karena pemeliharaan kasih Tuhan itu melampaui batas-batas. Tidak ada batasan yang bisa kita terapkan bagi kasih setia dan kuasa Allah dalam hidup kita ini. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak bergeser, kalau kita tidak masuk di dalam paradigma yang benar tentang kebenaran firman itu, maka seumur hidup kita hanya akan berputar-putar di padang gurun dalam kebingungan dan ketidaktahuan itu. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah kenapa pesan saya kepada teman-teman, pada saudara-saudara sekalian itu, dari titik intinya sebetulnya, kalau mau toh berdoa, berdoalah, minta, dinyatakan, dibukakan hati kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik dan Dia sudah menyatakan kebaikannya, cuman kita tidak merasakannya. Kalau zaman orang COVID dulu itu kan ada orang yang ngalami namanya anosmia ya, penciumannya tidak berfungsi gitu ya. Pertanyaannya begini, sebetulnya aroma itu ada nggak sih? Aroma itu ada. Tapi karena hidungnya, saraf hidungnya itu tidak berfungsi, dia tidak bisa mencium bau wangi, bau asem, bau apapun, dia nggak bisa cium. Jadi masalahnya bukan pada aromanya, masalahnya pada saraf di hidungnya, kira-kira begitu ya. Jadi banyak hal dalam hidup ini, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya, bukan ada Tuhan turut campur atau tidak. Jawabannya itu sudah jelas. Tuhan itu turut campur dan Tuhan berperkara di dalam segala hal. Roma 8 ayat 28 itu menjamin kok bahwa kita terpelihara di dalam tangannya. Itulah kenapa Tuhan Yesus berani bilang jangan khawatir. Karena Dia sudah sediakan semua. Dia sudah persiapkan semua. Begitu mudahnya untuk kita jalani hidup ini. Tapi kitanya yang jadi anosmia, kehilangan saraf penciuman itu tadi. Sehingga sesuatu yang ada aromanya tidak tercium oleh kita. Berkat-berkat yang begitu besar dan dahsyat yang ada di sekitar kita tidak kita lihat, tidak kita bisa nikmati. Orang ketika jalannya itu, saya kasih contoh ya, berapa banyak orang itu mengalami keadaan yang disebut putus asa. Ada orang kena PHK, dia ngelamar kerja, nggak dapat. Besok lagi ngelamar lagi, nggak dapat. Seminggu nggak dapat, sebulan nggak dapat, setahun nggak dapat, sudah ratusan lamaran nggak dapat. Tahun demi tahun, ganti tahun, dia nggak dapat pekerjaan. Akhirnya orang itu jadi putus asa. Kok semua lamarannya tidak ada yang tembus? Nah, kondisi putus asa ini diciptakan oleh pikiran sendiri. Bandingkan dengan kisah Thomas Alva Edison ketika dia mencoba lampu pijar itu. Dia melakukan percobaan sampai 1000 kali. Bayangin kalau sampai 700 dia berhenti. Maka lampu pijar itu, lampu bolam itu tidak akan pernah kita rasakan sekarang. Tapi karena dia tidak putus asa, dia lanjut terus, akhirnya ketemu pada titiknya. Nah, ini kita bicara tentang keuletan. Ya, keuletan dunia ketika berhadapan. Tapi manusia jarang mampu berurusan dengan keuletan ini. Karena belum sampai seulet Alva Edison biasanya sudah menyerah. Nah, padahal sebetulnya ada cara yang lebih mudah dalam mengatasi hal itu, yaitu mempercayai apa yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan ketika kita berani mempercayai itu, kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Tapi karena kita lebih mempercayai diri kita dibandingkan mempercayai apa yang Tuhan nyatakan, maka kita terjebak di dalam kegelapan itu tadi. Sehingga apa segala sesuatu kita pikir pakai otak kita sendiri yang terbatas itu. Masalahnya tidak semua hal kita tahu. Yang kita tahu pun kadang-kadang kita bisa keliru. Ya kan? Jadi kita sangat terbatas. Akhirnya kita menggunakan pikiran kita itu untuk membatasi Allah. Apakah Allah bisa dibatasi? Allah tidak bisa dibatasi. Tapi Allah mau dibatasi sesuai dengan kehendak bebas yang Dia berikan kepada kita. Artinya Allah rela untuk dibatasi oleh kita. Ketika kita membatasi Dia, maka Dia tidak bisa
beroperasi di dalam hidup kita secara optimal. Karena ketika kita bicara turut campur tangan Allah, kita jawabannya sudah tahu. Iya, 100% Allah turut campur tangan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ingat ya, dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau orang tidak percaya bagaimana? Kalau orang tidak percaya, Allah tidak bisa banyak turut campur tangan karena orang itu sudah menolak dia. Kalau Allah ditolak, Allah tidak memaksa. Beda dengan iblis. Iblis ditolak, dia tetap maksa, tetap berusaha mengintervensi. Tapi kalau Allah ditolak, Allah tidak memaksa. Tapi bagi orang percaya, Allah turut campur, Allah beroperasi di situ karena dia tahu orang percaya itu mau atau rela diproses oleh Allah, rela diintervensi oleh Allah, rela menundukkan kehendaknya pada kehendak Allah. Dengan demikian Allah bebas beroperasi di dalam area jiwa kita, dalam area tubuh kita, dalam area roh kita, dalam seluruh hidup kita. Dengan adanya operasi Allah, dengan adanya turut campur tangan Allah, maka ketika Allah turun tangan, kita sudah bisa angkat tangan. Artinya mulainya dimulai dari kita dulu. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi dengan memahami ini, kita mulai belajar bagian dasar untuk masuk ke dalam sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yaitu membuka hati kita, membuka iman kita, membuka segala sesuatu di dalam hidup kita terhadap kebenaran yang telah dinyatakan Allah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu, di mana ketika Kristus disalib itu segala urusan kita tentang dunia dan surga sudah dibereskan oleh Allah. Ketika kita mempercayai itu, maka dengan penuh hati maka kita akan melihat hal-hal ajaib. Kita akan melihat perkara-perkara Tuhan dinyatakan yang melampaui akal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Selamat menjalani tahun yang baru di hari kedua ini dan seterusnya di dalam berkat kasih setia dan kuasa Allah, penyertaannya yang luar biasa. Semoga kita semakin bertumbuh dan semakin merasakan betapa baiknya Tuhan itu, sehingga kita meluap-luap dengan ucapan syukur, bukan karena dengan sengaja kita menjadwalkan diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itu lip service, itu basa-basi. Bukan itu. Kita harus merasakan dulu kasih dan kuasa Allah itu secara nyata dalam hidup kita. Maka tanpa setting, tanpa disetel, tanpa dijadwalkan, sepanjang waktu kita bisa memuji-muji Allah dengan menari-nari, dengan bersorak-sorai, sama seperti Daud yang menari di hadapannya tanpa malu-malu, tanpa mengenal tempat. Itulah yang ingin kita tuju, suatu relasi di dalam hubungan dengan Allah yang menakjubkan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kami dari keluarga Allah ingin menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Dan di sini kami ada memiliki home industry sebagai pekerjaan kami di dalam mencukupkan segala sesuatu untuk keperluan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk membantu dalam penjualan kami. Boleh berkunjung di toko online kami di Tokopedia maupun di Shopee. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.